Ya pemirsa, menurut informasi yang kami peroleh memang pada sore hari ini Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melakukan perubahan susunan kabinet ataupun reshuffle pada 5 jabatan kementerian, diantaranya adalah Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, lalu ada Kementerian Keuangan, lalu ada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, lalu ada keempat adalah Kementerian Koperasi, dan terakhir adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan selain kelima kementerian tersebut yang akan dilakukan perombakan ataupun reshuffle, juga nanti akan diadakan satu kementerian baru, yakni adalah Kementerian Haji dan Umroh. Dan pada sore hari ini juga akan diumumkan siapa yang nantinya akan menjabat untuk menjadi menteri dan juga wakil menteri dari kementerian tersebut. Dan Anda bisa lihat di layar kaca pemirsa, ini adalah situasi terkini dari Istana Negara Jakarta, di mana sejumlah tokoh juga sudah hadir di lokasi untuk nantinya juga akan dilakukan pelantikan. Pak, mau dilantik hari ini, Pak? Saya belum tahu tanggal Bukan tadi. Letkol Teddy yang telepon, Pak? Ya? Bukan Letkol Teddy yang telepon. Ada Letkol Teddy juga. Diminta datang jam berapa, Pak? Jam 3. Tadi pun juga pernyataan terakhir juga sudah disampaikan kepada awak media. Ini langsung disampaikan Saya LPS. Ketua Lembaga Penjamin. di mana tadi juga para awak media juga sudah diminta untuk bergeser dari ruang konferensi pers ke istana, ke dalam istana begitu, yang mana artinya ini sebentar lagi akan dilakukan proses pelantikan yang tentunya akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan sekali lagi pemirsa, dapat kami informasikan bahwa sejumlah kementerian yang akan dirombak pada sore hari ini, diantaranya adalah Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, lalu ada Kementerian Keuangan, lalu ada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan terakhir adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya nggak tahu. Tapi kalau memang dilantik siap, Pak? Siap lah, kita nggak pernah nggak siap. Tadi kami juga mendapatkan informasi pemirsa, di mana untuk sementara waktu Menteri Pertahanan ini akan merangkap jabatannya dengan Menko Polkam begitu. Namun tentunya untuk mengetahui pasti nanti kita akan terus menunggu dilakukannya pelantikan di Istana Negara yang sebentar lagi akan digelar. Pak, mau dilantik hari ini, Pak? Saya belum tahu tanggal Bukan Letkol tadi. Teddy yang telepon, Pak? Ya? Bukan Letkol Teddy yang telepon. Ada Letkol. Dan selain itu yang tidak kalah menarik pemirsa adalah nantinya juga akan dilakukan pelantikan kementerian baru, Nggak tahu, Mas. yakni adalah Kementerian Haji dan Umroh, dan tentunya kita akan terus menunggu situasi dan update terkini dari Istana Negara untuk melihat siapa yang nantinya akan dilantik untuk menjadi Menteri dan juga Wakil Menteri Haji dan Umroh. Sama keluarga sama saya. Pak, nama lengkapnya, Pak? Nama lengkapnya izin, Pak. Purbaya Yudisadewa, Purbaya ini bisa. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, yang jamin uang dari bank 2 miliar per nasabah. Per Dan bank. pemirsa, untuk memantau dan juga menganalisa reshuffle hari ini, kita saat ini juga sudah terhubung dengan pengamat politik Agung Baskoro. Ya, halo Mbak. Ya, selamat sore Pak Agung. Tadi juga sudah disebutkan 5 kementerian yang akan di reshuffle sore hari ini oleh Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan diadakannya satu kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umroh. Bagaimana tanggapan dan juga analisa terkait informasi tersebut? Iya, saya kira ada banyak alasan untuk reshuffle kabinet dilakukan, tapi biasanya ada 3. Pertama, secara politis, kita lihat ada beberapa nama yang memang ini erat kaitannya dengan partai maupun relawan politik yang kena reshuffle semacam itu. Yang kedua, alasan teknokratis, ada juga karena terkait kinerja. Nah, kita lihat juga ada arahan, ya, Menteri Keuangan juga diganti karena dalam beberapa waktu terakhir ada banyak kritik yang dialamatkan kepada Menteri Keuangan, sehingga memang menjadi pertimbangan pada Presiden untuk mengganti. Yang ketiga, pertimbangan yuridis. Ini pertimbangan hukum, Mbak. Jadi alasan hukum bisa jadi mengemuka, sehingga untuk mencegah ya terjadinya kasus serupa yang dialami oleh Wamen
Wamenaker Pak Noel ya, semacam itu. Sehingga untuk memitigasi itu ada beberapa menteri yang memang kemudian diganti. Jadi ketiga pertimbangan itu yang saya lihat mengemuka, yakni pertimbangan politis, teknokratis, dan yuridis. Nah, di luar itu semua, ini memang menjadi hak prerogatif presiden ya untuk mengganti menteri-menterinya kapanpun ketika memang dibutuhkan, apalagi kita tahu ini berkelindan dengan situasi ya politik yang kemarin sempat gaduh ya, karena ada demonstrasi besar yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil. Kita ungkap mahasiswa, teman-teman buruh, kemudian teman-teman ojol dan seterusnya, sehingga ini hal yang patut kita apresiasi bahwa presiden cepat tanggap ya, gesit untuk menindaklanjuti performa dan kinerja kementerian terkait, dan harapannya ini bisa terus berlangsung agar ya kinerja Kabinet Merah Putih semakin membaik. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mbak. Ya, Mas Agung Baskoro, yang cukup mengejutkan ini adalah Kementerian Keuangan yang akan juga di-reshuffle pada sore hari ini. Bagaimana tanggapan Mas Agung terkait hal tersebut? Ya, sesungguhnya juga saya menyayangkan ya Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani diganti karena performa kerja beliau sementara ini saya lihat cukup baik ya. Pun saya penasaran siapa pengganti beliau, memang harus orang yang memang mumpuni, dan di luar itu kita tahu ada Wamen Q yang juga berada di bawah posisi beliau. Apakah nama itu yang akan diambil atau nama di luar itu? Tapi yang jelas orang ini harus benar-benar figur yang punya integritas, ya punya dipercaya oleh market ya, kemudian juga punya irisan politik yang minimalis, Mbak. Karena kalau misalkan dia terlalu kental nuansa politisnya, ini bisa beresiko panjang bagi ekonomi kita, dan ke depan seperti apa nanti pemerintah akan menghadapi seperti itu. Karena biar bagaimanapun kita butuh kepercayaan dari market, dari global, supaya ekonomi kita cepat membaik seperti itu. Ya, Mas Agung, seperti kita ketahui bahwa beberapa minggu terakhir ini terdapat unjuk rasa yang cukup besar di sejumlah titik di wilayah Indonesia begitu. Menurut Mas Agung sendiri, apakah ini juga berdampak terhadap reshuffle yang dilakukan hari ini? Otomatis, Mbak, ya presiden tidak berada di ruang hampa, beliau sensitif, beliau aspiratif mendengar masukan-masukan yang beredar, dan bahkan kemarin beliau sempat menemui beberapa jurnalis utama kita ya, untuk mendengar langsung kira-kira apa aspirasi mereka, bagaimana tuntutan 17+8 itu ditindaklanjuti, dan saya kira itu momen yang luar biasa karena publik hari ini bisa mendapati ya presiden dimanapun untuk langsung mendengar aspirasi itu dan bisa langsung ditindaklanjuti. Harapannya ini bisa di presiden ke depan bahwa politik kita, demokrasi kita semakin lebih baik, dan itu sedikit banyak akan berdampak pada stabilitas nasional. Ya, Mas Agung, bagaimana dengan diadakannya kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan juga Umroh? Kira-kira bagaimana hal tersebut ini akan berpengaruh terhadap dinamika dari Kabinet Merah Putih? Ya, Kementerian Haji dan Umroh ini memang kita tunggu-tunggu karena sebelumnya kita tahu ada banyak sengkarut masalah yang selalu terjadi ketika penyelenggaraan haji dan umroh, Mbak. Jadi dengan adanya kementerian ini, pelaksanaan haji dan umroh fokus ditangani oleh satu kementerian tanpa ada arahan dari kementerian sebelumnya, Kementerian Agama yang sudah mengurusi banyak hal untuk terlibat. Dan dengan fokus ini jelas, otomatis ya masalah haji, masalah umroh, dan beragam macam sengkarut ya yang selama ini kita dengar soal ya ada mafia di sana, ada kartelisasi haji dan seterusnya, itu bisa diatasi oleh menteri dan wakil menterinya. Karena ya kita negara Islam terbesar, masyarakat kita punya waktu tunggu haji yang sangat lama, dan saya kira dengan adanya kementerian ini itu bisa diakselerasi, bahkan beragam masalah yang terjadi bisa diatasi. Dan saya berharap memang kementerian ini bisa menunjukkan kerjanya secara konkret supaya apa? Supaya masyarakat ya kembali tingkat kepercayaannya kepada ya pemerintah soal penyelenggaraan haji dan umroh, bahwa semakin waktu semakin membaik seperti itu. Ya, kira-kira dampak positif apa saja sih, Mas, yang akan terjadi dengan adanya kementerian baru ini? Ya, saya kira kalau Kementerian Haji kemudian eksis ya, otomatis publik bisa langsung menyampaikan aspirasinya, beragam macam masalah yang dihadapi kepada kementerian ini tanpa harus menunggu dan menanti ya untuk direspon. Yang kedua, saya juga menyoroti ya bahwa kementerian yang di reshuffle ini kan sedikit banyak berkelindan dengan aksi besar kemarin ya, demonstrasi yang akhirnya menimbulkan korban jiwa. Sehingga wajar ketika Kementerian Koordinator Politik Keamanan diganti ya, nanti kita lihat apakah penggantinya Pak Menhan yang sekarang, sehingga sedikit banyak akan merubah ya cara pandang penanganan keamanan di dalam negeri maupun
dalam konteks luar negeri ya, karena Pak BG sebelumnya adalah latar kepolisian, sementara Pak Menhan ini kan untuk sementara menggantikan adalah berlatar belakang militer. Yang kedua juga soal apa ya, Kementerian Koperasi ya, kita tahu memang selama ini sering dianggap bersengkarut dengan problem hukum, dan ketika ada arahan diganti ini bisa mengurangi beban pemerintahan dan memitigasi resiko-resiko yang ke depan bisa saja terjadi ketika kasus ini sampai pada level yang tinggi ya, dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan seterusnya, sehingga ini presiden bagus bahwa setiap menteri di Kabinet Merah Putih harus mampu menjaga dirinya, harus hati-hati dengan omongannya, dan harus perform kalau tidak ingin diganti. Karena Pak Presiden ya pengen ini bisa bekerja dengan maksimal setelah hampir 1 tahun bekerja, termasuk kemudian Kementerian Olahraga ya, yang dalam beberapa kesempatan juga sempat kita dengar kemarin menterinya juga ada problem di soal yuridis semacam itu, dan harapannya menteri-menteri yang terkait itu diduga ya bisa fokus di sana sehingga bisa menghadapi beragam macam problem hukum itu dengan semaksimal mungkin tanpa kemudian tidak fokus ketika harus bekerja sebagai menteri. Demikian, Mbak. Mas Agung, tadi sempat disebutkan bahwa kemungkinan besar akan ada perubahan-perubahan dengan Menhan ini merangkap sementara waktu kepada Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Kira-kira perubahan-perubahan seperti apa yang dimaksudkan, Mas? Iya, saya kira untuk sementara ya, karena kan ya saya nggak tahu ini cukup tiba-tiba ya, kemudian terjadi. Saya juga baru dapatin info ini dalam beberapa menit ke belakang gitu, bahwa ada reshuffle, dan harapannya memang penggantinya apakah nanti wakil menterinya ya yang di bawah Menteri Keuangan misalnya kalau memang ditunjuk, atau Menteri Pertahanan yang merangkap kemudian Menko Polkam, itu tetap bisa perform, Mbak. Ya pun kalau memang harus diganti ya segera mungkin, dan jangan sampai kualitasnya jauh berkurang dari figur yang lama semacam itu. Dan termasuk juga ya kalau ini memang menjadi arahan, saya juga sempat mendengar Menteri Koperasi dilebur dengan Menteri Transmigrasi misalkan, ya itu bagus juga, artinya ada perampingan. Tapi pun kalau tetap juga nggak ada soal. Jadi ini hal-hal yang saya kira ditunggu oleh publik, yang jelas jangan sampai mengganggu kinerja kementerian yang memang di reshuffle, dan pada ujungnya pelayanan publik tetap bisa berlangsung dengan maksimal, karena kita nggak mau gonta-ganti kabinet ini juga punya ekses seperti itu. Dengan nantinya Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan ini dileburkan untuk sementara waktu, setidaknya dengan Kementerian Pertahanan dirangkap begitu, apakah ada kemungkinan bahwa nantinya akan terjadi militerisasi di ruang publik? Karena hal itu pun yang juga ditakutkan oleh para demonstran, begitu Mas? Ya, saya kira komitmen Presiden Prabowo jelas waktu kemarin ketemu dengan para jurnalis ya, beliau sangat komit dengan penyampaian pendapat di muka umum, dan harapannya tidak melanggar ketentuan hukum yang kita tahu sampai jam 6 sore, karena setelah itu sudah melanggar semacam itu. Jadi pendekatan-pendekatan itu saya kira penting diperhatikan juga oleh para demonstran, termasuk juga oleh pemerintah, agar agar melihatnya dengan utuh ya. Pun misalkan jam 6 mungkin ada diskresi lah 1 jam atau 2 jam untuk memastikan ya aspirasi itu tersampaikan ke wakil-wakil rakyat ataupun ke eksekutif. Artinya kalau misalkan jam 6 wakil rakyatnya tidak ada, eksekutifnya tidak muncul, jangan dilarang, ya maksudnya jangan dihambat ataupun dibatasi sekali pendemonstrannya. Pastikan jam 6 itu ya eksekutif ataupun legislatif ada yang turun menyambut para demonstran. Sehingga apa? Sehingga para demonstran ini tidak ada alasan lagi untuk berbuat kekacauan ataupun anarkisme seperti itu. Jadi ini harus dua arah dilihat, dan saya berharap Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan punya mindset dan skill set demikian. Artinya tidak searah. Jam 6 nggak bubar, dipukul mundur. Jangan begitu. Dia mindsetnya harus lebih maju. Jam 6 itu sebelumnya sudah ada legislatif ataupun eksekutif yang menghampiri para demonstran. Direspon, dijawab, disambut. Ya, jadi ketika mereka nanti nyari alasan yang lain sudah tidak ada. Publik pun akan istilahnya akan melawan dalam tanda petik para demonstran yang mencoba-coba berbuat kekacauan itu, Mbak. Jadi saya kira ke depan mindset kita dalam menghadapi para demonstran, mengelola kegiatan-kegiatan penyampaian pendapat di muka umum harus lebih baik, sehingga tidak menimbulkan ekses sampai kemudian korban jiwa terjadi seperti itu. Baik, ini kami juga sudah menerima informasi terbaru dengan adanya sejumlah nama begitu yang kemungkinan besar akan
menggantikan posisi-posisi kementerian yang hari ini akan di-reshuffle, begitu diantaranya adalah Purbaya Yudi Sadewa untuk di Kementerian Keuangan, lalu ada Ferry Juliantoro untuk Kementerian Koperasi, dan juga Muhtarudin untuk Kementerian Migran. Bagaimana tanggapannya, Mas, dengan adanya nama-nama tersebut? Iya, saya kalau Pak Ferry Juliantono ngerti karena ini wamennya Pak Budi Ari ya. Jadi langsung otomatis seperti yang saya sampaikan, kalau memang kementerian itu ada wakil menteri, otomatis langsung bisa menggantikan. Tapi kalau untuk Pak Purbaya ini memang saya nggak terlalu tahu ya background dia seperti apa, karena di bidang keuangan. Kemudian juga terkait nama yang lain juga saya belum mencari tahu ya backgroundnya seperti apa. Tapi yang jelas nama-nama baru ini pasti nama-nama yang sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Pak Presiden ya, dan harapannya kinerja mereka bisa kita langsung tangkap seperti apa supaya jangan sampai harapan publik terhadap nama-nama baru ini malah menjadi anti klimaks, Mbak, karena itu penting menjaga harapan optimisme publik lewat figur-figur yang memang punya kapasitas, punya rekam jejak yang panjang. Dan kita akan menunggu apakah nama-nama baru ini bisa memenuhi harapan itu, pun bila ada ya celah ataupun kesenjangan tidak terlalu jauh dari harapan kita. Karena kalau misalkan terlalu jauh ya, kemudian kerjanya juga kurang gitu ya, sementara banyak problem yang mengemuka, ini bisa menjadi persoalan di belakang hari seperti itu. Ya, Mas Agung, sebenarnya dengan baik kita saksikan terlebih dahulu pemirsa situasi terkini di Istana Negara Jakarta, di mana sepertinya memang prosesi pelantikan ke-6 menteri ini sebentar lagi akan berlangsung.